Pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau mengurapi kami, memimpin kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu menyertai kami. Kami percaya Engkau pasti sanggup tolong kami. Haleluya. Haleluya Yesus, glory haleluya. Kiara la 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 la. Terima kasih Tuhan. Kira la 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 la. Terima kasih Tuhan. Kira mara la la la. Terima kasih Tuhan. Kira la 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 la. Haleluya. Glory glory. Haleluya Yesus Tuhan, kami agungkan Engkau, kami terima kasih namamu Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Haleluya, glory haleluya. Glory, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory.
kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi saudara sekalian. Apa kabar pagi hari ini? Dan saya percaya dengan iman kita berdoa, memperkatakan bahwa bersama Yesus semua pasti baik-baik saja. Dan mari di hari yang baru ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Filipi pasal 4, kita baca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 9. Firman Tuhan berkata, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Ayat 8, "Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu." Puji nama Tuhan. Saudara, kalau saudara pernah mendengar atau pernah membuka media sosial, ya, biasanya akan ada slogan-slogan yang berkata, "You are what you eat." Saudara adalah cerminan dari apa yang saudara makan. Kalau makannya kurang baik dalam hal-hal tertentu, akan tercermin, ya. Mungkin tidak tercermin terlihat secara kasat mata, tetapi dari hasil cek laboratorium akan terlihat, ya. Misalnya saudara ternyata berkelebihan memakan hal-hal yang berkaitan dengan gula, maka saudara bisa terlihat, ya, dari cek gula darah sewaktu, atau bahkan kalau mau cek gula darah yang beberapa bulan sekali, ya. Salah satunya HbA1c
dan di mana HbA1c itu tidak bisa bohong, sebab itu mencerminkan apa yang saudara sudah lakukan atau saudara makan selama 4-3 bulan sampai 6 bulan terakhir. Nah, dunia mengajarkan you are what you eat. Kalau saudara makan sehat, maka saudara akan sehat. Itu jasmani. Sekarang kita pergi ke bagian dari kehidupan kita yang lain, yaitu pikiran kita. Tahukah saudara bahwa you are what you think? Saudara adalah cerminan dari apa yang saudara renungkan atau pikirkan. Kalau saudara bangun pagi, yang saudara pikirkan adalah setiap keresahan, setiap hal-hal yang belum tuntas, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, itu akan tercermin dalam kehidupan saudara. Saudara jadi pribadi yang uring-uringan. Saudara misalnya belum seharusnya ada kerutan di wajah, tapi karena sering mengernyitkan dahi, maka semakin banyak kerutannya. Tapi tidak apa-apa, ada dokter kecantikan yang bisa memperbaiki. Cuman itu cerminan. Nah, sementara firman Tuhan sudah memerintahkan kepada kita apa yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu firman Tuhan ini luar biasa. Kalau kita kembali ke Filipi pasal 4, kita lihat ayat yang ke-7. Sebelum Paulus memerintahkan kepada jemaat di Filipi dan tentunya kepada kita juga, apa yang harus kita pikirkan? Sudah diberikan statement, sudah diberikan penguatan, sudah ada groundnya, fundamentalnya, dasarnya. Di ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kita tidak berusaha menjaga pikiran kita dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi di ayat yang ke-8 diterangkan bahwa kita punya pilihan, saudara. Kita punya pilihan, entah kita mau ambil pilihan itu atau tidak. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu adalah hal-hal yang disodorkan kepada kita, lebih tepatnya bukan diperintahkan ya, tetapi dianjurkan untuk kita pikirkan. Dan itu free will kita, kehendak bebas kita mau memikirkan hal-hal itu atau tidak. Tapi sebelum kita beranjak melangkahkan kaki untuk mengambil pilihan mengenai apa yang akan kita pikirkan, kita sudah terlebih dahulu dibekali. Di ayat yang ke-7 sekali lagi dikatakan, hei, kehidupanmu itu dipelihara, hati pikiranmu dipelihara dalam Kristus Yesus. Apa yang memelihara hati dan pikiran kita? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saudara kalau berpikir pakai akal kan? Nah, damai sejahtera Allah ini melampaui segala akal. Jadi sudah diberikan dasar. Setelah kita punya dasar, kita tidak dijadikan robot. Kita harus tidak bisa, enggak. Kita diberikan pilihan. Jadi pagi hari ini saudara bangun, pilihan ada di tangan kita saudara. Tetapi tetap karena Allah mengasihi kita, firman Allah menganjurkan, hei, damai sejahteraku itu memelihara kamu, hatimu, pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, ini loh, pilihlah pikiran yang benar, pilihlah pikiran-pikiran yang mulia, yang noble, ya, yang sincere, ya, yang adil, yang suci, yang manis, sweet thoughts, bukan bitter thoughts, bukan pikiran-pikiran yang pahit.
Itu pilihan. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan seterusnya. Saudara kalau mau makan, saudara kan juga pilih. Kalau saudara tahu bahwa tubuh saudara berkelebihan dalam satu hal, saudara pasti tidak akan makan dalam hal itu berkelebihan juga. Misalnya, sudah diberitahukan bahwa gula darahnya tinggi, ini berbahaya, resiko diabetes. Tidak mungkin dengan sengaja saudara akan minum minuman botolan manis itu satu hari bisa habis 5-6 botol. Enggak mungkin. Kecuali saudara bosan hidup. Dan kecuali saudara tidak cinta pada Tuhan Yesus sehingga tidak menghormati tubuh ini. Tapi kalau saudara sadar, you are what you eat, you are what you think, maka saudara akan memberi makan pikiran saudara yang sehat. Dengan pikiran yang sehat, akan tercermin dari perkataan-perkataan kita yang sehat. Cara pandang yang sehat terhadap segala sesuatu. Ya. Ini luar biasa. Bahkan kalau saudara buka, saya tidak akan baca semuanya, tapi saya kutip dari Amsal 23 ayat yang ke-7. Dalam New King James Version, saya akan bacakan. For as he thinks in his heart, so is he. Sebab seperti apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, demikianlah dia. Nah, apa yang sedang saudara pikirkan? Kalau yang saudara pikirkan adalah hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang pahit, saudara akan jadi pahit. Saudara akan terus-terusan kecewa. Tapi kalau saudara memikirkan semua yang baik, saudara akan jadi baik. Kalau saudara memikirkan semua yang mulia, hati saudara ini akan mulia. Kalau saudara memikirkan semua yang sedap didengar, maka perkataan saudara, pikiran saudara itu manis, sedap untuk didengar. Jadi ingat saudara, you are what you thought. Saya ingin mengajak saudara untuk buka lagi ayat yang terakhir, Yohanes pasal 6, ayat 53 sampai 54. Yohanes 6 ayat 53 sampai 54. Ini menarik. Ini masih berkaitan dengan you are what you eat. Dan kali ini luar biasa. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tadi di Filipi kita sudah baca bahwa ground, dasarnya sudah diingatkan. You are what you think. Dan ada jaminan, ada dasar bahwa yang memelihara kita itu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dan sekarang di sini kita belajar, you are what you eat. Yesus berkata, kalau kamu partake, ambil bagian. Dalam hal ini, makan dan minum. Ya. Daging, roti, dan darah Yesus. Maka saudara sudah ambil bagian untuk menikmati benefit, keuntungan-keuntungan dari kematian Kristus. You are what you eat. Saudara memakan, mengkonsumsi, mengingat kembali pengorbanan Yesus, maka demikianlah hidup saudara. Hidup saudara akan mengkonsumsi, menghirup, menikmati setiap keuntungan dari kematian dan kebangkitan Kristus. Dan kita dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 54 ini, kita ambil bagian dengan iman dan menikmati setiap benefit-benefitnya, setiap keuntungan-keuntungannya. Karena Allah memberikannya bagi kita atas dasar apa yang Yesus Kristus lakukan bagi saudara dan saya. Jadi saudara, pagi hari ini ingat, you are what you eat, you are what you think.
What you should think. Apa yang harus saudara pikirkan? Pilihan ada di tangan saudara. Kita sudah belajar. We have to think good thoughts. Kita harus memikirkan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena Allah kita baik. Dia mengerjakan kebaikan dalam hidup kita. Kalau ada hal yang tidak baik yang kita pikirkan, itu pasti berasal dari si jahat. Memikirkan yang baik bukan berarti kehilangan kesadaran dan tidak menghiraukan setiap kesulitan yang terjadi di dunia yang sedang kita hadapi. Tetapi memikirkan yang baik seperti saya katakan tadi adalah choice, pilihan. Karena kita tahu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang memelihara hati dan pikiran kita. Jadi saudara, mari mengawali hari kita dengan sadar bahwa you are what you're going to eat and you are what you're going to think for the whole day. Ataupun apa yang sudah saudara makan, apa yang saudara sudah pikirkan. Pak, kalau saya terlanjur makan yang tidak sehat, ada caranya. Diperbaiki pola hidupnya. Pak, kalau saya sudah terlanjur memikirkan hal-hal yang negatif tidak baik, ada caranya. Diperbaiki pikiran-pikiran kita. Dan lebih dahsyat lagi, perkatakan bahwa pikiran kita sudah ditaklukkan. Di bawah pikiran Kristus sudah dibasuh oleh darah Yesus. Mari, start this day strong. Mulai hari ini dengan kuat. Karena damai sejahtera Allah menjaga pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur untuk kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Dan biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sepanjang hari ini kami semua sehat. Kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Kami memikirkan hal-hal yang baik yang Tuhan sudah, sedang, dan akan kerjakan dalam hidup kami. Kami terima dan kami percaya dengan iman. Kami mulai hari ini bersama dengan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.